Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti kembali pembelajaran sejarah Indonesia. Pada materi kali ini, Bu Lydia akan menjelaskan tentang perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Pada video bagian ini, Bu Lydia harapkan kalian bisa menjelaskan tentang Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kalingga, dan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai bercorak Hindu sering disebut sebagai Kerajaan Kutai Martadipura. Hal ini untuk membedakan dengan Kerajaan Kutai Kertanegara yang bercorak Islam. Kerajaan Kutai terletak di sepanjang Sungai Mahakam, yaitu di daerah Muara Kaman, Kutai, Kalimantan Timur. Kerajaan ini berdiri pada abad keempat Masehi. Bukti arkeologis kerajaan Kutai ini yaitu adanya temuan prasasti Yupa, yaitu tugu batu di sepanjang Sungai Mahakam. Prasasti ini ditulis menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Isi dari prasasti Yupa menceritakan tentang kehidupan politik kerajaan Kutai, yaitu yang pertama, pendiri kerajaan Kutai adalah Raja Kudungga. Raja Kudungga ini merupakan kepala suku atau penguasa lokal yang setelah mendapatkan pengaruh Hindu-Buddha, ia mengubah daerahnya menjadi sebuah kerajaan. Lalu raja yang kedua adalah Aswawarman. Dia adalah anak dari Kudungga. Pada masa pemerintahannya, wilayah Kutai diperluas dengan pelaksanaan upacara Asmaweda. Upacara Asmaweda juga pernah dilakukan di India untuk memperluas wilayah. Dalam upacara ini dilaksanakan pelepasan beberapa ekor kuda dengan tujuan untuk menentukan batas wilayah kerajaan Kutai. Dengan kata lain, sampai di mana ditemukan tapak kaki kuda, maka sampai disitulah batas wilayah kerajaan Kutai. Tentunya pelepasan kuda-kuda itu diikuti oleh prajurit kerajaan Kutai. Raja yang ketiga adalah Raja Mulawarman. Dia adalah anak dari Aswawarman yang dikenal sebagai raja yang dermawan, karena dia pernah melakukan sedekah emas dan juga sedekah berupa 20.000 ekor sapi yang dipersembahkan kepada para Brahmana. Sehingga pada masa pemerintahannya, kerajaan Kutai ini diperkirakan mengalami puncak kejayaan karena rakyatnya yang hidup makmur dan sejahtera. Selain itu juga karena Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam, sehingga masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Dan juga masyarakat Kutai ini melakukan hubungan perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar. Runtuhnya kerajaan Kutai diperkirakan pada saat Raja Kutai terakhir yang bernama Maharaja Dharmasetia tewas di tangan Raja Kutai Kertanegara yang bercorak Islam bernama Aji Pangeran Anum Panji Mendopo. Kerajaan Tarumanegara. Ini merupakan peta lokasi kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Diperkirakan pusat pemerintahan Kerajaan Tarumanegara berada di daerah Bogor, Jawa Barat. Hal ini dikarenakan sebagian besar prasasti peninggalannya ditemukan di daerah Bogor. Kerajaan ini berdiri kurang lebih abad ke-5 Masehi. Raja yang terkenal dan juga membawa Kerajaan Tarumanegara ke puncak kejayaannya adalah Raja Purnawarman. Karena sebagian besar rakyatnya menganut agama Hindu, lalu secara ekonomi rakyat Tarumanegara bermata pencaharian sebagai pedagang, petani, dan peternak. Sumber sejarah yang mengatakan berdirinya Kerajaan Tarumanegara yaitu berita dari Cina, dari dinasti Tang, yang ditulis oleh Fa Hien, mengatakan bahwa di daerah pantai Pulau Jawa telah ditemukan masyarakat yang mendapatkan pengaruh Hindu dari India. Masyarakat tersebut adalah bagian dari Kerajaan Tarumanegara. Kemudian ada prasasti Ciaruteun, ini gambarnya ya, yang terdapat sepasang telapak kaki Raja Purnawarman dan juga melambangkan daerah penaklukan di wilayah tersebut, sehingga didirikanlah prasasti Ciaruteun. Lalu ada juga prasasti Kebon Kopi, kemudian prasasti Jambu atau prasasti Pasir Koleangka,
karena ditemukan di daerah Bukit Pasir di wilayah Bogor. Kemudian ada prasasti Muara Cianten, lalu prasasti Tugu. Prasasti Tugu ini juga cukup terkenal karena menceritakan tentang penggalian Sungai Candrabaga yang digali sendiri oleh Maharaja Purnawarman, dan juga penggalian Sungai Gomati yang fungsinya adalah sebagai irigasi. Selain sebagai irigasi, juga fungsi lainnya untuk mencegah bahaya banjir, sehingga bisa dipastikan pada masa pemerintahan Raja Purnawarman perekonomiannya sudah teratur ya. Kemudian ada prasasti Pasir Awi, prasasti Lebak atau prasasti Cidanghiang yang ditemukan di Provinsi Banten. Lalu akhir dari Kerajaan Tarumanegara, pada saat raja terakhir bernama Sri Maharaja Linggawarman ini memecah Kerajaan Tarumanegara menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda atau Pajajaran dan Kerajaan Galuh. Selanjutnya ada Kerajaan Kalingga, atau ada yang mengatakan Kerajaan Holing atau Keling. Kerajaan ini adalah kerajaan bercorak Buddha. Sumber sejarah yang mengatakan berdirinya Kerajaan Kalingga adalah berita dari Cina, yaitu dari dinasti Tang, yang mengatakan bahwa letak dari Kerajaan Kalingga atau Holing ini diperkirakan berada di Pulau Jawa bagian tengah. Lalu ada juga berita dari Itsing, Cina, yang mengatakan bahwa temannya yang bernama Huining, seorang pendeta, pergi ke Holing untuk mempelajari agama Buddha dan bertemu dengan pendeta bernama Janabhadra. Dan Huining juga meminta untuk Janabhadra menerjemahkan kitab Buddha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Cina. Sumber lainnya adalah prasasti Tukmas, itu gambarnya ya, yang ditemukan di lereng Gunung Merbabu. Kerajaan Kalingga dipimpin oleh seorang perempuan bernama Ratu Sima, yang dikenal sebagai pemimpin yang tegas, jujur, dan bijaksana. Dikisahkan bahwa untuk menguji kejujuran rakyatnya, Ratu Sima itu meletakkan pundi-pundi emas di tengah jalan. Sampai pada waktu yang lama, tidak ada yang berani mengusik pundi-pundi tersebut. Pada suatu ketika, ada seorang bangsawan atau keluarga istana yang sedang jalan-jalan, dan kakinya tidak sengaja menyentuh pundi-pundi emas tersebut. Hal itu diketahui oleh Ratu Sima dan menilai salah perbuatan putra mahkota tersebut, sehingga bangsawan tersebut atau putra mahkota tersebut hendak dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi, karena usulan para menteri di pengadilan, karena yang melihat ketidaksengajaan bangsawan tersebut untuk dalam menyentuh pundi-pundi emas tersebut, sehingga hukumannya diperingan menjadi hukuman potong jari kaki. Nah, dengan kejadian itu rakyat di Kerajaan Kalingga ini sangat taat terhadap hukum, tidak ada yang berani melakukan kecurangan, korupsi, dan lain-lainnya. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-7 sampai abad ke-9 Masehi. Agama yang dianut adalah agama Buddha sebagian besar ya, karena tadi terdapat kedatangan pendeta Huining dari Cina yang datang untuk meminta menerjemahkan kitab suci Buddha terhadap pembantu terhadap pendeta dari Kerajaan Kalingga yang membantu menerjemahkan kitab tersebut bernama pendeta Janabhadra. Mata pencarian dari Kerajaan Kalingga ini sebagian besar adalah bertani dan berdagang. Lalu akhir dari Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran akibat serangan Sriwijaya, sehingga wilayah kekuasaannya menjadi menyempit ke daerah Jawa bagian tengah di daerah pedalaman. Lalu sepeninggal Ratu Sima, Kerajaan Kalingga ini nantinya akan terbagi menjadi dua ya, Kalingga Utara dengan Kalingga Selatan, yang merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Mataram kuno.
Lalu Kerajaan Sriwijaya. Lokasinya tentang pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya ini ada berbagai pendapat. Ada yang mengatakan di daerah Palembang, ada yang mengatakan di daerah Jambi, dan ada yang mengatakan di daerah Minangkabau atau daerah Riau. Namun pendapat yang paling banyak mengatakan bahwa letak Sriwijaya, pusat pemerintahannya diperkirakan berada di tepi Sungai Musi, yaitu di daerah kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Ini ya, daerah sini. Sumber yang menyatakan berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah berita dari Tiongkok atau Cina yang berisi tulisan para pedagang-pedagang Sriwijaya yang diperkirakan telah menjalin hubungan dagang dengan pedagang Cina yang singgah dalam perjalanan menuju Romawi yang singgah di daerah Sriwijaya. Kemudian ada berita dari Arab yang mengatakan bahwa telah muncul perkampungan-perkampungan Arab dan juga raja dari kerajaan Sriwijaya yang bernama Maharaja Srindawarman pernah berkirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian ada berita dari India tentang hubungan kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan-kerajaan Nalanda dan kerajaan Cholamandala di wilayah India. Kemudian ada Candi Muara Takus dan Candi Muara Jambi. Lalu ada Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini isinya merupakan pendiri dari kerajaan Sriwijaya yang bernama Dapuntahiang yang berhasil menduduki Minangkabau daerah Jambi. Kemudian ada Prasasti Talang Tuo, juga masih menceritakan tentang Dapuntahiang yang membuat Taman Sri Kesetra. Kemudian ada Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karangbrahi, Prasasti Ligor, dan Prasasti Nalanda. Prasasti Nalanda ini berisi tentang raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kejayaan, yaitu Raja Balaputradewa ya. Yang Balaputradewa itu awalnya adalah keturunan dari Shailendra di Jawa yang kemudian tersingkir karena kalah melawan keturunan dinasti Sanjaya, dan kekalahannya itu membuat dia melarikan diri ke Sriwijaya dan menjadi raja di Sriwijaya. Lalu juga Prasasti Nalanda ini berisi tentang hubungan dengan kerajaan Nalanda di India supaya dapat bekerja sama dalam mengirimkan siswa dari Sriwijaya untuk belajar agama Buddha di daerah Nalanda. Lalu kehidupan politiknya tadi itu didirikan oleh Dapuntahiang, kemudian mencapai puncak kejayaannya pada masa Balaputradewa, dan pada masa pemerintahan Balaputradewa ini mengalami puncak kejayaan dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama karena pesatnya perdagangan, karena lokasi dari kerajaan Sriwijaya ini sangat strategis antara India dengan Tiongkok, sehingga pusat-pusat perdagangan di Selat Malaka, Selat Sunda, Semenanjung Malayu, dan Tanah Genting Kera dapat dikuasai. Tanah Genting Kera merupakan terusan atau jembatan yang menghubungkan antara Semenanjung Melayu dengan daratan di Asia. Terusan ini berada di daerah Thailand Selatan, yang menghubungkan antara Teluk Thailand dengan Laut Andaman. Lalu faktor yang kedua adalah hasil bumi dari kerajaan Sriwijaya melimpah. Hasil buminya seperti emas, perak, dan rempah-rempah yang menjadi komoditas utama dari kerajaan Sriwijaya. Kemudian faktor yang ketiga adalah armada laut yang kuat karena menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain. Selain itu juga disertai dengan tentara angkatan laut yang pandai dan tangkas dalam berperang sehingga dapat memperluas dan menguasai wilayah-wilayah di Semenanjung Melayu lainnya. Kemudian faktor yang keempat adalah Sriwijaya berkembang pesat karena
sebagai pusat perkembangan agama Buddha di Asia Tenggara. Kalau pusat agama Buddha di dunia adalah India, tetapi kalau pusat perkembangan agama Buddha di Asia Tenggara saat itu adalah Sriwijaya. Buktinya adalah karena terdapat pendeta Sakyakirti di Sriwijaya, dan juga adanya peninggalan-peninggalan candi Buddha seperti Candi Muara Takus, kemudian ada Arca Buddha. Selain itu juga dibangunnya asrama bagi siswa Sriwijaya yang sedang belajar menuntut ajaran agama Buddha di daerah Nalanda atau India. Kemudian akhir dari kerajaan Sriwijaya. Sebuah kerajaan yang besar pasti tentunya ada masa berjayanya dan ada masa runtuhnya. Namun runtuhnya Sriwijaya ini tidak langsung runtuh karena satu alasan. Terdapat beberapa kali serangan ya. Faktor dalam negerinya pun juga karena aliran Sungai Musi dan Sungai Ogan pada saat itu berubah menjadi banyak lumpurnya, sehingga tidak baik untuk kegiatan pelayaran dan perdagangan. Kemudian ada serangan dari kerajaan Medang Kamulan yang meskipun tidak melumpuhkan kerajaan Sriwijaya tetapi cukup berbahaya ya, yang dilakukan oleh Raja Dharmawangsa saat itu, yang meskipun kemudian bisa dibalas lagi oleh kerajaan Sriwijaya. Lalu pasca meninggalnya Balaputra Dewa tidak ada raja yang tangguh, yang cakap, sehingga satu persatu wilayah yang tadinya sudah dikuasai mulai melepaskan diri. Kemudian serangan dari kerajaan Chola Mandala dari India yang tadinya bekerja sama, tetapi karena kemudian merasa tersaingi, akhirnya kerajaan Chola Mandala melakukan serangan ke Sriwijaya. Lalu ada serangan dari kerajaan Singosari yang pada saat itu rajanya adalah Kertanegara karena melakukan ekspedisi Pamalayu, salah satunya yaitu berambisi untuk menguasai wilayah Sriwijaya ini. Dan serangan terakhir datang dari kerajaan Majapahit yang kemudian dapat mengakhiri riwayat dari kerajaan Sriwijaya. Baik, seperti itu materi tentang kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Kalingga, dan kerajaan Sriwijaya. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.